Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini di taman surga, di majelis ilmu. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang telah kita pelajari. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita pada pertemuan kali ini masuk pada bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. Setelah babul ikhlas, kemudian babut taubah, dan yang ketiga adalah babus sabr, bab tentang sabar. As-sabru bimana al-habsu. Sabar itu maknanya adalah al-habsu. Al-habsu itu menahan, ya. Menahan dalam perkara apa? Wa syar'an habsu nafsi ala thalathati umur. Menahan dalam 3 perkara. Jadi sabar itu ada 3 perkara. Pertama adalah habsun nafsi ala ta'atillah, menahan jiwa untuk senantiasa konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah habsun nafs atau as-sabru an maharimillah, menahan nafsu terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah atau habsun nafsi ala aqdarillah, menahan nafsu ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat cakupan dari kesabaran, maka kita tahu bahwa seluruh lini kehidupan kita dan segala jenis ibadah, segala jenis atau tuntutan keimanan, semua sangat tergantung dengan kesabaran. Jadi sabar itu memasuki seluruh lini keimanan, ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as-sabru bimanzilatil iman karra'si bimanzilatil jasad. Kedudukan sabar bagi iman itu seperti kedudukan kepala bagi badan. Anda mungkin masih bisa mendapati ada orang yang relatif hidup bahkan bisa jadi umurnya panjang meskipun dia hanya memiliki 1 kaki 1 tangan, kemudian bahkan ada yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, masih bisa hidup. Tapi Anda tidak akan mendapati di jalan-jalan atau dimanapun itu, selain di sinetron ya, gembung tanpa sirah, ada badan tapi tidak ada kepalanya. Ya, pernah lihat? Jaga sembung. Ya, jaga sembung ya. Lagi di sinetron atau di film ya. Karena begitulah, seseorang yang ada keimanan dalam dirinya, pasti dia memiliki kesabaran. Sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar kesabarannya, maka di situ tingkat keimanannya. Karena seluruh konsekuensi keimanan membutuhkan kesabaran. Makanya pula kalau orang-orang yang masuk jannah, ucapan selamat atas dirinya adalah
dengan ucapan khas. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kalian mampu bersabar. Jadi bisa masuk jannah itu ketika seseorang menginjakkan kaki bisa sampai ke dalam jannah, itu artinya dia telah lulus kesabarannya. Ya. Sabar dengan 3 pengertian ini. Maka kalau diartikan sabar itu dengan 3 pengertian ini, sesungguhnya kesabaran yang dituntut itu tidak ada batasnya. Ya. Orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, itu artinya dia sudah tidak bersabar. Ya, kesabaran kamu yang terbatas. Aslinya tuntutannya itu sabar tanpa batas. Karena orang yang bersabar pahalanya juga tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan bersabar, maka pahalanya tanpa hitungan. Ya. Jadi seluruh lini kehidupan butuh kesabaran. Kita dalam menjalankan ketaatan pada Allah butuh kesabaran. Ya. Kesabaran di dalam mengerahkan mentaati Allah itu kan ada 2 ya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu namanya taat. Ya. Taat dalam hal perkara perintah dan larangan. Kalau ada perintah dikerjakan, kalau ada larangan ditinggalkan. Meskipun kaidah tentang perintah dan larangan itu ada bedanya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu." Apa yang aku larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Di mana bedanya antara menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan? Ya. Kalau larangan itu kalimatnya fastanibuhu, jauhilah. Tidak ada kata semampumu. Tapi kalau perintah ada kalimat mastata'tum, semampu kalian. Kenapa ada perbedaan? Pertama, karena memang yang membutuhkan kemampuan itu hanya menjalankan perintah. Meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan. Menjalankan perintah itu butuh kemampuan, makanya hanya yang mampu saja. Ya. Maka menjalankan sesuatu pun yang itu sifatnya perintah sebatas kemampuan saja. Salat itu idealnya ya berdiri, sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Tapi untuk berdiri salat butuh kemampuan. Karena ada orang yang tidak mampu berdiri untuk salat. Kalau tidak mampu, fajalisan, boleh duduk. Karena untuk berdiri salat butuh kemampuan. Maka kerjakan semampu kamu. Mampunya duduk, duduk. Bahkan seandainya duduk tidak mampu, sholat dalam keadaan apa? Berbaring. Perintah siang. Ya. Butuh kemampuan tidak? Butuh kemampuan. Makanya kalau dalam kondisi sakit, boleh dia tidak puasa dan diganti kalau besok sudah mampu. Ya. Di hari lain, kalau sudah sehat, boleh dia menggantinya. Ya. Zakat butuh kemampuan enggak? Perintah zakat butuh. Makanya yang wajib zakat hanya yang mampu. Baik nisab maupun haulnya. Ya. Begitupun perintah-perintah yang lain, itu semua butuh kemampuan. Tapi meninggalkan larangan itu sebenarnya tidak butuh kemampuan. Itu kenapa tidak ada kata mastata'tum. Ya. Meninggalkan zina butuh kemampuan apa? Belajar tahsin? Nggak ada ya. Ragat, ya. Bayar piro? Enggak ya, justru malu orang kalau mau berzina kadang harus bayar. Ya. Nah, butuh kemampuan untuk membayarnya, ya. Meninggalkan nyolong, ya. Butuh kemampuan apa? Enggak butuh kemampuan. Justru kalau mau nyolong butuh kemampuan. Paling tidak bisa jurus lompat maling, ya. Bisa dia harus belajar gimana bandrek, ya, gembok dan sebagainya. Butuh kemampuan. Meninggalkan homer butuh kemampuan apa? Meninggalkan itu gak ngapa-ngapain gitu loh. Al-kaf, ya, meninggalkan larangan al-kaf, menahan, tidak melakukan sesuatu. Maka tidak butuh kemampuan. Iya, dibutuhkan kemauan, ya. Kemauan, ya. Makanya itu yang pertama alasannya. Yang kedua, kalau larangan itu misalnya diberlakukan tinggalkanlah semampunya, itu mesti akan dileweri gitu ya. Tidak ada kata-kata semampunya aja. Ya, dilebar pemenang
tinggalkanlah semampunya. Ya wis dilewer tok, ya. Makanya untuk meninggalkan ya tinggalkan. Ya. Dulu bahwa tentang pelarangan dalam hal dakwah itu bertahap iya, tetapi ketika sudah berlaku keharamannya itu sudah langsung ya total, tidak ada kata-kata semampunya. Ya, dalam retorika dakwah ya memang dulu bertingkat-tingkat ya tentang pelarangan khamr, yaitu awalnya orang-orang bertanya yas'aluna 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas, ya. Orang-orang bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah bahwa pada khamr dan judi itu ada madarat yang besar tapi ada manfaatnya, hanya saja madaratnya lebih besar. Tidak ada di awalnya itu pelarangan, cuman ada sinyal-sinyal, ya. Sudah mulai menjauh para sahabat, ya, yang dengan tingkatan kepekaan iman yang tinggi, ya. Yang paling bawah tingkatannya itu ya udah tak ambil manfaatnya saja, ya. Dan ada ayat walaupun sudah turun semua tapi masih ada yang pakai ini, ya. Saya ini tak ambil manfaatnya aja kok, gitu ya. Padahal ketika dia mau ngambil manfaatnya, madaratnya apa? Kita juga akan ikut juga, nggak bisa dipisah gitu ya. Di ketika itu madaratnya akan ikut, ya. Kemudian sebagian masih mengerjakan, lalu turun ayat, tapi juga ada asbab nuzulnya ketika orang-orang lagi ada resepsi, ya, ada walimah. Karena belum ada larangan di waktu-waktu khusus, walaupun sudah banyak meninggalkan, tapi kalau ada momen-momen bersenang-senang, momen istimewa, ya seperti walimah, masih disediakan khamr, masih andalan, ya. Nah, ketika itu pas ditegakkan waktu sholat, seorang sahabat itu menjadi imam, masih ada pengaruh khamr. Akhirnya yang dibaca surat Al-Kafirun, udah buyar semuanya itu. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma a'bud, ya. Negasinya hilang semua. Jadi kacau artinya. Aku menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun menyembah apa yang aku sembah. Artinya berkebalikan semuanya. Nah, atas kejadian itu kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat selagi kalian dalam keadaan masih ada pengaruh khamr, ya. Turun genep, ya, masih mabuk. Ya, orang dengan tingkatan middle di bawahnya yang tadi sudah mulai meninggalkan. Tapi orang yang paling bawah, ya, tingkatannya itu ya masih nyari celah-celah. Ya udah kalau gitu saya kalau minum khamr jauh di luar waktu sholat, ya. Jadi misalnya apa? Habis subuh minum khamr, nanti duhurnya masih lama. Wis apa ini? Ya udah genep lah gitu ya. Wis sadar, ya. Atau habis isya minum, nanti subuh udah hilang pengaruh khamr. Masih ada yang begitu, ya. Sampai ketika itu waktu sholat kalau mau ditegakkan itu sebelum iqamah atau sesudahnya ada semacam komando, ya. La yaqrabana shalah wa huwa sakran. Enggak boleh dekat-dekat tempat sholat kalau ada yang masih lagi mabuk, ya. Jadi itu jadi apa? Rutinitas, termasuk bagian dari instruksi, ya. Diingatkan kepada jamaah, sing mabuk menjauh, ya, aja melu salat, ya. Nah, sekarang kan instruksinya kan lain. Yang bawa HP harap dimatiin, ya. Yang bawa HP dimatiin, ya. HP-nya nyala. HP-nya tetap nyala, ya. HP-nya yang bawa malah dimatiin, ya. Nah, dulu ada instruksi itu berlangsung cukup lama, ya. Jangan ada yang mendekat sholat sedangkan dia masih dalam keadaan pengaruh khamr, ya. Nah, ada orang-orang yang sudah meninggalkannya lebih banyak lagi, tapi masih ada juga yang mengerjakan karena belum ada ketegasan, ya. Sampai kemudian kejadian lagi pada judi, kemudian masih ada pengaruh khamr, hingga terjadilah percekcokan, hingga sampai pada ada diantaranya yang menggunakan tulang sapi untuk memukul temannya, hingga kemudian turun ayat innamal khamru wal maisiru wal angsabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, ya. Sampai pada kalimat fahal antum muntahun, maka apakah kalian tidak mau berhenti?
Nah, di ketika ayat ini keharamannya sudah tegas, para sahabat langsung meninggalkannya. Tidak ada lagi kata-kata manistata'tum, ya, kalau kalian bagi kalian yang mampu, nggak ada. Tinggalkan. Di antara mereka itu ayat turun sudah dalam keadaan dituangkan di gelasnya, tinggal diminum. Begitu ayat turun langsung dibuang. Tidak mengatakan ya udah ini terakhir kali, ya. Bikin pesta khusus selama tinggal khomer, ya, klonteng, ya. Nah, mabuk yang terakhir kali, nggak ada perayaan kayak gitu. Langsung tinggalkan. Bahkan ada yang ketika ayat dibacakan kepadanya dalam keadaan itu dia sudah sudah dituangkan di mulutnya, ya. Karena ngelek gitu loh, ya. Begitu dibacakan ayat, diingatkan, langsung dilepeh. Tidak mencuri star, langsung lek, orang kondo mau ya, bacot, ya. Tanggung, enggak, langsung ketika itu. Nah, ada lagi yang mungkin kalau secara ekonomi itu apes gitu ya. Kenapa? Baru pulang nyetok. Lagi pulang nyetok, ayat dibacakan kepadanya. Ya, mau nggak mau ya langsung dibuang. Walaupun ada dengan tingkatan yang akhir tadi, tetap masih ada nyari-nyari celahnya. Ya udah ini ini tak jual bukan kepada orang Islam. Ya, tetap pengen ngedol itu ya. Tapi turun larangan juga dari Rasulullah. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah kalau mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan juga hasil jual belinya. Jadi jangan ada ya yang punya pikiran ngingu genjik ya, ngingu babi, yang penting didol kepada non muslim ya. Kan kuwi perkembangannya cepet banget ya, anak yang dridil ya. Mangane apa-apa doyan tur kabeh ono manfaate gitu ya. Dari Dari bulu sampai ya tulangnya itu ada manfaat, tapi manfaatnya itu manfaat mulghah ya, kemanfaatan yang tidak direkomendasikan oleh syar'i, bahkan tidak dianggap oleh syariat ya. Ala kulli hal, kalau sudah datang larangan ya, tinggalkan, tidak ada kata-kata semampunya ya, karena apa yang dikatakan Rasulullah, manahaitukum anhu fastanibuhu ya, apa yang aku larang atas kalian tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun apa yang aku perintahkan pada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Ya. Nah, itu dalam menjalani ketaatan pada Allah. Sabar dalam menjalani taat pada Allah itu bukan sesuatu yang ringan. Karena ini sabar sabar atau disebut dengan sabar itirari. Sabar ikhtiari. Sabar yang di situ ada opsinya. Dia punya ada pilihan. Ya. Dia sengaja menjalankan ketaatan meskipun dengan konsekuensi. Dengan konsekuensi dia meninggalkan apa yang lagi dia bersenang-senangan dengannya, ya. Tapi karena sudah masuk waktunya menjalankan perintah, dia kerjakan perintah. Kemudian bertahan dalam ketaatan yang kadang harus memforsir tenaga, ya, harus mengeluarkan harta, harus memforsir pikiran, ya. Itu untuk sabar dalam menjalani ketaatan pada Allah itu memang tidak mudah, ya. Karena sabarnya sifatnya sabar ikhtiari, ya. Berbeda dengan sabar yang sifatnya ittirari, sabar yang ada unsur keterpaksaan, tidak ada opsi lain. Ya, yakni as-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah itu baik, tetapi ini termasuk di antara sabar ittirari. Sabar karena ada unsur keterpaksaan, tidak ada pilihan lain. Artinya ketika seseorang itu dalam keadaan terkena musibah, ya, pilihannya sabar atau tidak sabar, ya, tidak ada pilihan. Sabar, misalnya tidak sabar, dia akan mendapatkan solusi, ya. Contoh begini, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam sumur, ya itu berat, tetapi itu di antara jenis kesabaran lain paling ringan. Paling ringan bukan dari sisi merasakannya, tapi paling mudah lulusnya, ya. Karena ada unsur keterpaksaan.
Nek wis dicemplung ke sumur, nek ora sabar ya arep ngopo lho, enggak ada pilihan. Apa ora sabar ngerti-ngerti mak mumbul dhewe kan enggak kan? Ya. Orang ketika dapat musibah enggak ada pilihan, ya. Artinya enggak ada pilihan sing penak itu enggak ada. Ya. Enggak ada pilihan yang enak. Ya. Maka dia mau enggak mau harus bersabar. Karena kalau tidak bersabar apa? Dia tidak mendapat pahala dan derita juga tidak hilang dari dirinya. Itu namanya sabar, as-sabru ala aqdarillah atau sabar alal musibah. Ya. Jadi sabar ikhtiar itu adalah sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian sabar ikhtiari ada dua, as-sabru ala taatillah, dan yang kedua adalah as-sabru an maharimillah. Sabar dalam meninggalkan apa yang ya, dilarang oleh Allah. Ya. Bersabar untuk tidak menjamah kemaksiatan itu lebih berat, ya. Lebih berat lulusnya maksudnya, bukan dari sisi merasakannya, ya. Tapi lebih berat lulusnya. Maka kesabaran Nabi Yusuf saat digoda oleh Imratul Aziz. Imratul Aziz itu kalau dalam bahasa sekarang ya istri pejabat, ya. Jadi kesabaran yang dituntut Nabi Yusuf alaihissalam ketika menghadapi istri pejabat lebih berat daripada kesabaran beliau ketika dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Kenapa? Ya, ini ada opsinya. Dia bisa tidak bersabar, yang mungkin dia mendapatkan kenikmatan, ya. Atau dia bersabar, dia harus benar-benar ngampet walaupun dia menyukainya. Karena ketika godaan itu datang, ketika godaan itu datang, sampai kalimatnya kan laqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi Imratul Aziz sudah condong kepada siapa? Yusuf juga sudah condong kepada Imratul Aziz tadi, ya. Kalau bukan karena beliau diperlihatkan pada beliau burhan, ya. Burhan itu ditafsiri macam-macam para ulama, tetapi intinya ada Allah ngasih kode tertentu, isyarat tertentu, sehingga kemudian beliau diberi kesabaran oleh Allah untuk menghindar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Umar bin Khattab ketika mengatakan as-sabru 'alal musibah khairun. Sabar dalam menghadapi musibah itu baik. Was-sabru 'an maharimillah khairul lahu. Akan tetapi sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah lebih baik lagi, ya. Karena lulusnya lebih susah, ya. Nah, dirasakan lebih enak, karena lulus lebih enak itu loh. Karena sesuai dengan nafsu, ya. Maka jarang orang yang justru lulus dalam hal ini, ya. Lebih banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kesulitan ataupun musibah, ya. Sabar dalam menghadapi musibah, tapi juga tetap itu baik, ya. Maka bisa seseorang itu ketika menghadapi musibah dia mencapai derajat tertinggi, ya. Karena sabar dalam menghadapi musibah itu juga ada beberapa macam, ya, tingkatannya. Ada orang yang marah, ya, tidak menerima takdir, ini yang gagal, ya. Yang lulus itu ada yang sampai pada tingkatan sabar menahan, tapi istilahnya dia masih ada beban, gitu ya. Nahan, al-habs tadi, sabar dengan pengertian sabar menahan, ya. Bersabar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung tidak ridho kepada takdir Allah, ya. Menahan untuk tidak melakukan apa-apa yang keluar dari jalur yang telah Allah gariskan, itu sabar. Kemudian tahapan berikutnya ada yang ridho, ya. Tahapan berikutnya ada yang ridho. Ridho itu artinya dia plong, ya, legowo, menerima ketetapan Allah, ya. Jadi dia tidak lagi menahan, tapi udah los, legowo dengan apa yang terjadi, ya. Nah, tingkatan yang paling tinggi itu sampai seseorang bisa pada tataran syukur, ya. Dia bisa bersyukur ketika menghadapi musibah. Apa ada contoh realnya? Ada, ya. Dulu
ada seorang ulama salaf, Surah Al-Qadi, ya, Surah Al-Qadi. Beliau sangat terkenal, menjadi qadi sejak di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Beliau ini ketika mendapatkan satu musibah bahkan bertahmid 4 kali. Dan ketika begitu mendapat musibah, ya, beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu beliau bertahmid 4 kali menunjukkan syukurnya, ya. Walaupun ini berat, ya, tapi dengan memahami 4 hal ini setidaknya itu akan terasa ringan, ya. Satu, ketika beliau bertanya, kenapa ketika ada musibah menimpa Anda justru bertahmid 4 kali? Beliau mengatakan tahmid yang pertama, alhamdulillah, karena Allah memberikan taufik kepada saya untuk membaca istirja, yang dengan itu saya berharap pahala zikir. Dapat musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ada loh orang-orang yang udah dapat musibah tidak dapat taufik membaca ini, yang disebut malah jeneng-jeneng kewan, gitu ya. Jadi untuk musibah, bencana malah yang disebut jeneng kewan, gitu ya. Ingon-ingon tonggone, ya, yang disebut, ya. Dia tidak baca istirja, tidak dapat pahala. Nah, ketika dia mendapat pahala dari situ, dia bersyukur. Lagi dia tambah, walhamdulillah, alhamdulillah lagi. Kenapa? Alhamdulillah karena diberi taufik oleh Allah untuk bersabar. Di mana orang yang bersabar itu mendapat 3 keutamaan yang masing-masing lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Apa dalilnya? Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat dari Allah. Salawat, kalau salawat kita kepada Rasulullah artinya doa, tapi kalau salawat dari Allah itu maknanya adalah perlindungan, ya, maknanya adalah pertolongan, ya. Perlindungan Allah, pertolongan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Warahmah, rahmat dari Allah. Orang yang bersabar mendapat rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalah artinya seseorang yang punya dunia seisinya tapi dia dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka rahmat dari Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Hidayah dari Allah lebih berharga dari dunia dan seisinya, ya. Nah, orang yang bersabar mendapatkan 3 karunia ini yang masing-masingnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka untuk itulah beliau bertahmid untuk yang kedua kali. Ditambah lagi walhamdulillah, tahmid yang ketiga. Apa itu? Alhamdulillah musibah yang terjadi tidak lebih besar dari itu, ya. Masih ada orang yang mengalami musibah lebih berat daripada apa yang, ya, dia alami, ya. Alhamdulillah cuma lecet gitu loh, ya. Tidak sampai patah, ya. Alhamdulillah cuma patah masih bisa nyambung lagi, ya. Pokoknya dia melihat ada sesuatu yang lebih berat dari apa yang sedang dialami, ya. Maka dengan begitu dia akan mengucapkan alhamdulillah, bisa muncul rasa syukur, ya. Ya, ini apa, ini teorinya begini, ya. Prakteknya ini orang-orang tertentu yang bisa, tapi bisa ditata, hati itu bisa ditata, ya. Kita mungkin pernah mengalami gitu, ya, saat atau ada orang yang ngalamin, misalnya dia berangkat dagang, suatu kali dia modal 1 juta, di 1 hari ada keuntungan 100.000, ngebis pulang, ya. Qadarullah 100.000 keuntungan tadi kemudian diambil kecopetan, ya. Maka nanti beda reaksi orang yang bersabar dengan orang yang tidak bersabar. Orang yang tidak sabar dia akan melihat dari si yang hilang,
wah rakaca ini zaman gawe berengkut ya. Tiba-tiba gur niku pakan copet gitu kan ya. Tapi kalau orang yang bersabar tadi, dia akan mengatakan alhamdulillah sing dicopet kok ya sing kantongan tengen sing isine untunge. Nek sing kantongan kiwa copete ngerti, ya, isine lho akeh. Sak yuta modale gitu loh. Ya alhamdulillah. Kenapa? Sing dicopet sing 100 dudu sing sak yuta. Ya. Masih ada sisi-sisi yang kita harus syukuri. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian beliau bertahmid yang keempat, tambah lagi walhamdulillah, alhamdulillah lagi. Kenapa? Karena musibah yang terjadi adalah musibah dunia. Nah, musibah dunia itu enteng, delok. Paling suwe sak jeke urip tok. Paling suwe sak jeke urip nang dunia. Terus ya sak jeke urip nang dunia kan ya mung delok gitu ya. Karena kalau dikonversikan dengan umur di akhirat, umur manusia itu rata-rata umatnya Nabi ini a'mar ummati baina sitin ila sab'in. Umur umatku kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Yang lebih ada tapi tidak banyak. Nah, tahulah seseorang diberi umur 60 tahun, kalau dikonversikan dengan umur akhirat, di mana satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia, maka 60 tahun hanya sekira 1,5 jam saja. Sebentar itu. Hanya sebentar. Dan nggak ada juga sebenarnya orang yang ketika di dunia itu adanya cuman duka terus, nggak ada ya. Nggak ada orang yang itu dalam dunia itu isinya hanya musibah saja. Pasti ada sisi-sisi yang dia bisa sebenarnya bisa menikmatinya ya. Sebagaimana orang juga nggak ada di dunia seneng terus adanya, juga tidak ada ya. Tetap dengan kadar yang mungkin ya, tidak sama ya, tetap ada orang mengalami senang, ada yang mengalami apa duka lara, itu pasti ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika musibah itu terjadi dalam perkara dunia, bagi orang-orang yang beriman akan dirasakan lebih ringan daripada musibah akhirat. Cuman kadang-kadang orang kalau musibah akhirat itu nggak terasa ya, orang kerasa loro gitu ya. Ya, karena yang sakit sebenarnya hatinya, cuman dia anggap sakit itu ya ketika fisiknya sakit ya. Maka itu bahaya sakit ya, hati itu karena dia tidak merasa sakit ya. Ada di masa di zaman Imam Bukhari rahimahullah, ketika beliau mendapati ada temannya tidak berjamaah, maka beliau datangi rumahnya karena tidak berjamaah ya. Ketika lihat orangnya itu ternyata sehat juga baru longgar ya, dia tidak sholat berjamaah, maka ketika ditanya tujuannya apa ke situ, dia bilang ya saya kesini untuk takziah, untuk berbelasungkawa ya. Berbelasungkawa atas apa? Ya atas musibah yang terjadi pada Anda. Loh, musibah apa? Saya tidak kena apa-apa itu ya. Saya baik-baik saja ya, justru merasa baik-baik saja padahal Anda tidak berjamaah itu ya. Penyakitnya di situ, musibahnya di situ ya. Coba kalau kita anggap yang tidak berjamaah itu lagi kena musibah, kita takziah bareng, itu kira-kira gimana sekarang? Nah, dijak sak rombongan dia diparani di rumahnya ya, kita sampaikan tujuan kita. Ini kan kenapa niki kok rombongan sepindah badhe silaturahim ngono merkali niki kula sarincang nderek bila sungkawa ya. Napa ora ana apa-apa ya. Dan jenengan mboten tindak jamaah niku musibah niki kula sarincang nderek bila sungkawa. Kira-kira nek modele ngono piye kira-kira ya. Nah, ini bisa dirasakan sampai-sampai dipraktekkan oleh Syurah Al-Qadi. Bahkan dia bersyukur dengan adanya musibah ya. Ala kulli hal, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu 3 macam kesabaran yang selayaknya ya kita betul-betul ingat-ingat ya. Masalahnya itu kesabaran itu inda sodamatul ula, pada pukulan pertama ya, pada pukulan pertama ya. Orang bersabar atau tidak bersabar itu pada pukulan pertama ya. Apakah berarti kemudian pada berikut-berikutnya tidak faedahnya? Ada, tetap ada faedahnya, tapi tidak sebagaimana ketika seseorang pada pukulan pertama dia langsung bersabar ya. Ketika ada seorang wanita dia meratapi
suaminya di kuburan nangis-nangis dan ada bahasa-bahasa ratapan gitu ya, yang tidak setelahnya diucapkan ya, diingatkan oleh Rasulullah ya. Kemudian wanita tadi tidak ngerti bahwa dia itu Rasulullah ya. Kamu nggak ngerasain kok apa yang saya rasakan ya, gampang aja ngomong sabar-sabar ya. Nah, ketika itu dia dikasih tahu ya, dia tadi Rasulullah loh. Oh, dia Rasulullah. Dia datangi, Rasulullah, saya tidak tahu kalau Anda tadi adalah yang berbicara ya. Saya nggak tahu kalau tadi Rasulullah gitu. Apa kata beliau? Sabar itu indas sodamatil ula, pada pukulan pertama ya. Ya, walaupun bukan berarti setelahnya kesabaran tidak berarti, tapi tidak sebagaimana apa? Kesabaran ketika di pukulan pertama ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu perlu terkait dengan apa itu sabar, apa itu kesabaran, yang pengertiannya ada di 3 hal tadi. Kita mulai nyicil ya di hadis pertama yang ada dalam bab sabar, karena hadisnya panjang, kemungkinan kalau satu pertemuan tidak selesai. Baik, hadis yang pertama dari bab sabar atau hadis ke-25 kalau dihitung dari hadis pertama yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'a ma baina samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kulun nasi yaghdu fa ba'yun nafsah famu'tikuha aw mubikuha, rawahu Muslim. Dari Abu Malik namanya Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, adapun ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi ya, ma bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah burhan, bukti. Wasabru diyaun, dan kesabaran adalah sinar. Wal qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an itu adalah hujjah bagimu atau atas kamu. Qulun nasi yaghdu, setiap manusia bekerja. Fa ba'u nafsahu, ada yang kerjanya itu dia menjual dirinya. Famu'tikuha, apakah dia akan menyelamatkan dirinya. Au mubikuha, ada orang yang usahanya itu menyengsarakan dirinya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, kunyahnya adalah Abu Malik ya. Beliau meriwayatkan sebanyak 27 hadis dari Rasulullah maupun dari sahabat yang lain seperti Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau berasal dari Al-Ash'ar. Ash'ar itu satu daerah di Yaman ya. Jadi kalau ada Al-Ash'ari berarti maknanya muasalnya dari Ash'ar, yakni daerah di Yaman ya. Tidak banyak cerita tentang beliau. Yang jelas karena beliau seorang sahabat, artinya memenuhi 3 syarat. Dikatakan sahabi kalau memenuhi 3 syarat. Pertama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia pernah bertemu dengan Nabi ya. Wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Wa mata ala dzalik, mati dalam keadaan beriman. Maka kalau 3 syarat ada pada seseorang, dia disebut sebagai sahabi, seorang sahabat. Maka untuknya ya, kita doakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman ya. Bersuci itu adalah separuh dari iman. At-tuhur, baik apakah itu menyucikan jiwa atau bersuci dengan pengertian berwudu,
Maka kenapa dikatakan separuh dari iman? Karena iman itu ada dua, takhalliyah wa tahalliyah. Takhalliyah itu mengosongkan dari kotoran-kotoran, tahalliyah menghiasi dengan keutamaan. Ya. Jadi iman itu terdiri dari dua, takhalliyah dan tahalliyah. Ya. Maka bahkan pada kalimat thayyibah ada nafi dan juga ada isbatnya, la ilaha illallah. Ada yang harus dibersihkan, disingkirkan, ya. Segala al-alihah atau wahid, al-angdad, al-arbab harus disingkirkan semua, baru diisi illallah. Ya. Dan seperti itu konsepnya, ya. Iman seperti itu. Ya. Kalau kita mau menyandangkan pada diri kita keutamaan-keutamaan, maka harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Kemarin ketika kita belajar tentang bagaimana mengisi bulan Rajab, dan ini sudah masuk Sya'ban, ya. Mungkin ada yang tidak sadar, ini sudah masuk Sya'ban. Jadi sudah dianggap kemarin menanam kebaikan, sekarang tinggal perawatan, ya. Dalam bab menanam benih kan harus menyiapkan lahan. Cara menyiapkan lahan itu harus apa? Membersihkan dijauhkan dari hama dan gulma. Jangan sampai lagi disalahkan totol pitik itu loh, ya. Jadi bijinya baru diletakkan totol pitik, gitu ya. Tidak sempat tumbuh, ya. Ada yang bijinya totol pitik, kemarin mulai udah hilang lagi, belum sempat dirawat, gitu ya. Nah, caranya makanya disebutkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bulan Rajab sebagai syahrul tarkil khati'at, bulan meninggalkan keburukan-keburukan. Baru bulan Sya'ban syahru at-ta'at, ya, wal khairat, bulan untuk merawat ketaatan dan kebaikan, ya. Nah, keimanan itu menuntut, maka istilah tazkiyatun nafas itu memang bagaimana membersihkan jiwa dari keburukan-keburukan. At-tuhuru, mensucikan jiwa ataukah mensucikan badan, itu sebagian dari iman. Kalau konsep mensucikan jiwa, ya, sebelum kita mengisi dengan akhlak-akhlak yang baik, harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran, ya. Kalau mau menggantikan septic tank, ya, jadi kolam renang misalnya, ya, siapa tahu ada kejadian begitu, ya dibuang dulu, jangan langsung dikasih banyak-banyak air, ya. Nanti kalau ditambah air gimana kira-kira? Ini airnya ini bersih, yang untuk tambahnya airnya bersih, malah tambah roto ya. Bukannya yang lain kebersih, tapi malah menjadi rata, ya. Maka supaya benar-benar bersih, ya, betul-betul dikuras bersih, ya, sampai benar-benar tidak ada baunya, tidak ada zatnya kotoran-kotoran tadi, baru bisa diisi dengan yang bersih. Nah, hati kita itu kalau mau kita isi dengan keutamaan-keutamaan, keikhlasan, ya, kemudian tawadhu, kemudian segala jenis amalan hati, takwa, ya, itu harus dibersihkan dulu dari takabur, dari riya, dari sum'ah, ya. Bersihkan dulu, baru diisi dengan keutamaan. Maka iman itu ada takhalliyah, ada tahalliyah. Ada pengosongan dari keburukan, kotoran, kemudian tahalliyah, dihiasi dengan keutamaan. Nah, at-tuhuru di situ juga bisa bermakna wudu, ya, wudu adalah separuh dari iman, ya. Karena iman itu kadang memiliki makna salat, ya. Sebagaimana apa yang Allah firmankan, "Wa kana Allahu yudhi'a imanakum." Dan sama sekali Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian dalam ayat ini maksudnya adalah salat kalian. Ini turun terkait ketika arah kiblat itu diubah, yang tadinya ke arah Baitul Maqdis kemudian dipindah ke arah Ka'bah. Di ketika itu orang-orang yang pernah sholat menghadap Ka'bah merasa sia-sia, karena seakan jadi revisi, berarti wingi ora kanggo, ya. Oke, berarti ternyata Ka'bah toh, berarti kemarin nggak kanggo, ya. Kanggo, ya. Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum, Allah tidak menyanyiakan iman kalian, yakni tidak menyanyiakan salat kalian, ya. Maka at-tuhuru, baik membersihkan diri dengan pengertian membersihkan jiwa atau membersihkan raga, itu adalah sebagian dari iman, ya. At-tuhuru syatrul iman, ya. Apa kemudian berikutnya?
Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Ini Masya Allah ya. Makanya ucapan seorang muslim itu, apalagi ketika ditanya kabar, udah nggak ada yang keluar pertama kali kecuali ucapan alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah ya. Yang penting alhamdulillah sih ya. Ewan dini kok awake lagi rada greges-greges ya. Qadarullah kok ternyata ya rezeki ya rada lagi seret ya. Kayak mangan terus serangan ngombe ya. Kayak sekak ya. Mangan terus orang ngombe ya sekak ya. Nah, ewan dini kok ya urusan lagi rada rumit ya. Bolehlah ada tambahan setelah alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Tapi ketika ditanya kabarnya, bagaimana kabarnya? Rezeki lagi diridir, awak sehat, beragas apa? Waras. Pokoknya serba apa yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki dari kenikmatan-kenikmatan yang halal dia dapatkan, maka dia katakan apa? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebahagiaan menjadi sempurna. Ya. Jadi kalau nanti misalnya antum nanya ke sahabat, teman, saudara, piye kabare? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu kode ya. Aja kleru tampa ya. Ya wis aku ya melu seneng. Lho kok malah melu seneng ya. Kan alhamdulillah mau ya wis aku melu seneng ya. Padahal ketika dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal berarti ada sesuatu apapun keadaannya. Berarti keadaan lagi tidak baik-baik saja itu. Tapi karena keimanannya dia tetap ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Nah, ucapan alhamdulillah itu karena dia memenuhi timbangan kebaikan, sampai Ibnu Qayyim mengatakan seandainya diberikan kepada seseorang nikmat dunia dan seisinya seluruhnya diberikan kepadanya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka sungguh ucapan dia alhamdulillah lebih berharga daripada dunia dan seisinya yang tadi dia miliki. Kenapa? Dunia dan seisinya ketika dia miliki namanya juga dunia ya. Ad-dunya zailun, dhillun zail. Dunia itu naungan yang akan sirna ya. Dunia itu fana, betapapun banyak tapi sirna ya. Nanti masa berlakunya sangat-sangat terbatas ya. Tapi ketika orang mengucapkan alhamdulillah, yang dengan itu timbangan kebaikan menjadi penuh, yang karenanya kemudian dia masuk jannah, maka kenikmatan yang dirasakan sempurna dan selamanya. Maka ucapan dia alhamdulillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jangan bakhil kita mengucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah, terus banyak ucapan alhamdulillah ya. Nah, apalagi kalau ditambah subhanallah walhamdulillah, ini memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah ya. Dalam segala keadaan kita ucapkan itu ya. Dalam kondisi-kondisi mutlak maksudnya ya. Karena zikir ada yang zikir mutlak, ada yang zikir muqayyad ya. Mutlak itu ya kapan saja kita sedang berjalan, kita sedang daripada enggak ngapa-ngapain tetap zikir. Jangan, sekali lagi jangan remehkan kebaikan walaupun itu kita anggap kecil. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, coba bayangkan mau kemana Ustaz? Oh, kirain mau mengeluarkan pelana ya. Kalau Ibnu Abbas hujan ini pelananya dikeluarin ya. Ngalap berkah di hutan-hutan nggih. Ya. Sing sekudanan apa ya. Dilanjut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi ucapan yang ringan ya, kemudian pahalanya besar ya, juga dicintai Ar-Rahman, di antara ucapan subhanallah ya. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu adalah ucapan ya, di antara varian dari ucapan tasbih itu adalah subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Termasuk dari kalimatani habibatani lirrahmani ya. Kalimatani khafifatani fil lisani habibatani lirrahmani taqilatani fil mizani ya. Ada dua ucapan yang ringan diucapkan, dicintai oleh Ar-Rahman,
berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallahil adzim, subhanallahi wa bihamdi. Ya. Jangan kita remehkan ucapan-ucapan seperti itu, ya. Dalam kondisi-kondisi kita lagi tidak ngapa-ngapain misalnya, karena bisa jadi itu adalah poin penentu kelak di akhirat. Bayangkan, sekali lagi bayangkan kalau kita menjadi satu di antara ashabul a'raf, penghuni a'raf, tempat antara surga dan neraka. Orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama persis. Ya. Apik karo sing elek padha persis. Kebaikan, keburukan, pahala, dosa sama persis. Dia tidak masuk neraka, ya, tapi butuh poin untuk masuk surga. Ya. Kurang 1 poin untuk masuk surga. Kira-kira rasanya piye? Ya. Mau masuk surga, lihat surga pengen banget, tapi belum bisa. Ketika lihat neraka, karena posisinya di antara surga dan neraka, maka dia sangat takut. Ya. Maka bayangkan keadaan kita seperti itu. Apa yang kira-kira kita bayangkan? Andai dulu saya di dunia menambah sekali tasbih saja, itu mlebu swarga. Ditambah sekali subhanallah, mlebu swarga. Wong abot apike, ya. Cuman kan senang kono. Nah, mumpung kita belum sampai di sana, ya. Siapa tahu satu kebaikan yang sederhana itu mudah diucapkan itu menjadi penentu kita, ya, untuk bisa masuk jannah, ya. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ardi. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu nurun. Salat itu cahaya. Tapi ketika menyebut sabar, wasabru diyaun. Sabar itu sinar. Apa bedanya antara cahaya dengan sinar? Wasabru wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Tapi ketika Nabi menyebut wasabru diya, sabar adalah sinar. Yang menggunakan istilah cahaya biasanya apa? Di antara benda angkasa, ya. Cahaya cahaya ya Pak. Cahaya itu kleru ya. Cahaya itu bulan. Sinar itu apa? Sinar itu matahari, ya. Jadi kita katakan sinar matahari menyengat, ya. Bukan cahaya matahari, tapi sinar matahari menyengat, ya. Cahaya rembulan, ya. Bukan sinar rembulan. Nah, apa beda cahaya sama? Kalau pengen ngerti beda antara cahaya dengan sinar, ya, maka bisa dibedakan dari si rasanya. Ya. Sinar matahari rasanya gimana? Semelenget gitu ya, panas. Cahaya bulan apa? Cenderung dingin, gitu ya. Makanya kalau malah mendung itu kan sumuk, ya. Tapi kalau pas bulan purnama itu syahdu lah, ya. Dia ada terang tapi itu anyep gitu ya. Nah, itulah sholat. Sholat itu seperti cahaya bulan, ya. Dia menerangi tapi memang karakternya itu adem, ya. Maka kalau kita lagi gundah, lagi panas hatinya dan sebagainya, dinginkan dengan cara apa? Sholat. Arihna bis sholah, ya. Rehatkan, ngedemke awak, ngedemke hati dengan sholat, ya. Makanya kita mau bikin masjid Ar-Rohah dari kata itu arihna bis sholah, ya. Tempat rehatnya jiwa, ya. Karena sholat itu hati menjadi rehat, ya. Pikiran panas kita mengerjakan sholat, insya Allah menjadi adem, ya. Hati ketika kita gusar dan sebagainya nggak karuan, dengan sholat maka seperti rehat, ya, menjadi adem. Lain kalau kesabaran. Kesabaran menuntut memang ngampet. Jadi ngampet itu mesti panas gitu loh. Ya. Asburu dia, ya. Tapi itu ngampet sesuatu yang nantinya faedahnya besar. Ya. Nah, as-sholatu dia. Salat itu adalah cahaya. Ya. Was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan, ya. Burhan itu adalah bukti. Kenapa? Sedekah dikatakan sedekah? Itu adalah burhan li sidqi imanihi, ya. Sedekah itu bukti nyata atas keimanannya, ya. Orang kalau dia jual beli itu ya
Dia semangat, kenapa mau kulaan? Karena dia yakin apa? Nanti dijual lebih mahal, dia akan beruntung. Ya. Tapi orang yang bersedekah, dia cuma itu aja. Dia berharap pahala Allah. Nah, bahwa dia nanti akan mendapat keberuntungan itu adalah keyakinan dia. Ya. Maka orang yang yakin, orang yang beriman, dialah orang-orang yang mampu bersedekah. Ya. Walaupun orang-orang lain juga bisa saja dia bersedekah, akan tetapi lihat bahwa sedekah itu diantara tanda burhan atas kebenaran keimanannya, ya. Di mana dia mengimani apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bersedekah. Fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna fa sayunasiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta, dia memberikan, mendermakan apa yang dia punya. Ya, wattaqa, dia bertakwa kepada Allah. Ya. Wa sadaqa bil husna, dan dia membenarkan pahala yang baik, balasan yang baik. Al husna juga ada pengertian al jannah, membenarkan surga. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan, dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Dia gampang banget untuk sing gampang gitu loh. Tapi kalau sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa qadzaba bil husna fasanyasiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, dia merasa cukup, tidak butuh kepada Allah, ya, dan dia mendustakan balasan di akhirat, maka akan dimudahkan ia untuk mendapatkan kesulitan. Ya. Jadi angele gampang banget angele. Maksudnya apa? Ya. Sana ketemu sulit, sana susah, sana sulit lagi, sana susah lagi, ya. Dikit-dikit susah, dikit-dikit sulit gitu ya. Fasanuyasiruhu lil usra. Maka jalan kemudahan adalah ketika kita menggunakan jalan takwa. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini dahulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sudah 1 jam saya sampaikan. InsyaAllah separuhnya lagi kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira pada Ustaz Abu Marafillah atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan pada para jamaah bisa mengambil hikmah, bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan acara selanjutnya adalah terakhir penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada rumah dari masjid atau siapa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.